Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal dan rekan saya Amar. Kita akan mempresentasikan web ini, web UAS, yaitu tentang gudang restock. Apa itu gudang restock itu? Gudang restock itu sistem manajemen gudang restock cerdas untuk memantau stok, barang masuk dan restock otomatis dengan keamanan data terjamin secara real time, mudah dan akurat. Ya, kita akan mulai. Ya, di sini ada tampilan loginnya. Eh, Loginnya adalah email pengguna, kata sandi, dan ada lupa kata sandi, masuk sekarang dan belum punya akun atau daftar di sini. Nah, kita daftar dulu. Untuk daftarnya nama lengkap, email pengguna, kata sandi, dan di sini ada daftar sekarang. Karena kita sudah mempunyai akun, kita akan masuk ke sini. Masukkan apa aja emailnya atau yang sudah didaftarkan. Misalkan Haikal. Di sini sudah ada kan? Masuk sekarang. Ya, di sini adalah gudang restocknya, itu ada kontrol barang, laporan, pengaturan. Di sini ada juga total unit stok 2294 dan jumlah barang 27, live datanya, dan kategori jenis. Di sini ada kontrol barang. Kontrol barangnya udah ada tambah barang, update barang, barang keluar, dan hapus barang. Ya, kita akan mencoba tambah barangnya terlebih dahulu. Ini ID barangnya secara otomatis dan nama barangnya bebas. Kita kapal sakti. Nama barangnya kapal sakti secara bebas. Jenis barangnya adalah rokok, stok awalnya 22, pilih satuannya adalah slop, simpan ke gudang. Di sini adalah bacaan berhasil, barang kapal sakti, rokok telah tersimpan. Nah, di sini sudah ada ID barangnya 35, nama barangnya kapal sakti, dan jenis rokoknya rokok, stoknya 22 dan satuannya slop. Nah, di sini juga ada update barang. Anda bisa mengupdate barang atau mengubah, misalkan 22 menjadi 21, simpan perubahan. Oke. Dan ini di sini juga ada barang keluar, misalkan kapal sakti keluar atau barang-barang lainnya bisa keluar. Dan di sini juga ada hapus barang, yaitu adalah buku bebas. Kita mau hapus barang apa saja, mau barang buku nota karbon juga bebas, atau Magnum Bintang. Ya, di sini kita akan menghapus buku nota karbonnya satu. Dan di sini sudah terhapus satu, atau kita menghapus lagi Ciki Jaguar, terhapus. Dan di sini Ciki Jaguar sudah tidak ada, selesai hapusnya. Nah, di sini sudah ada kan, sudah tidak ada tentang hapus tadi Ciki Jaguar yang dihapus. Kita lanjut ke laporan. Laporannya di sini juga ada eksplor laporan barang secara real time atau stok aktif dalam format Excel berdasarkan periode yang terpilih. Misalkan Januari atau 2026 di sininya. Buat laporan Excelnya, dan oke, kita download. Di sini juga ada di sini sudah ada 76 apel, beras, rokok guna, minyak goreng, teh botol, peralatan lainnya. Dan di sini juga sudah beres. Untuk pengaturannya biasa saja. Dan local hostnya kita lihat dari barang. Barang banyak ya, karena tadi sudah ada kita memasukkan. Dan di sini juga sudah ada yang kita masukkan, yaitu kapal sakti, rokok 21 slot. Dan di sini sudah tidak ada ya tadi yang sudah dihapus karena masuk ke database di sini. Dan untuk barang keluarnya di sini kita tadi sudah ada secara real time. Dan usernya, karena kita sudah membuat beberapa user, misalkan admin 2, Amar, Haikal. Di situ. Untuk di sininya sudah tidak ada lagi. Untuk print stok barang 7 barang terakhir, untuk ke kertas APS-nya segini, jumlah stoknya segini, yaitu segitu aja. Dilanjut oleh Amar untuk bagian back end-nya. Di sini kita mulai saja dengan halaman yang ada. Di sini kita membuat beberapa halaman, ada 2, 4, 6, 8 halaman. Nah, di sini dengan CSS-nya terpisah. Nah, di sini saya menggunakan HTML dan juga PHP karena ini ditentukan oleh tugasnya tersendiri, di mana kita harus menginputkan HTML dan CSS-nya. Kita langsung saja masuk ke halaman startnya terlebih dahulu. Di sini ada start HTML, di mana startnya tadi telah kita lakukan
ketika halaman pertama dimuat dan ketika masuk page pertama, di mana langsung kita diarahkan untuk login dan masuk ke halaman login. Nah, di sini kita masuk ke halaman login.html, di mana ini adalah visualisasi kode yang ada di login HTML. Kita menggunakan action dari login.php. Nah, ini adalah kode di mana memeriksa koneksi bahwasanya si koneksi ke database-nya terhubung atau tidak. Kemudian di sini ada email dan password ketika kita untuk menampilkan email dan password untuk login. Kemudian ini ada if else yang dimana ketika ada penyimpan data untuk memperbaiki bahwasanya user sudah login ataupun belum. Nah, di halaman login HTML ini ada beberapa opsi di mana kita bisa daftar dulu. Nih, ini kita menyalakan daftar di sini. Kemudian ini juga bisa langsung masuk sekarang ataupun kembali ke beranda. Nah, di sini saya menggunakan CSS-nya, ini CSS yang tadi untuk start, kita menggunakan satu persatu. Kemudian ada di halaman login juga terpisah CSS-nya, di mana kita menggunakan hal yang sama ke login.html ini. Nah, setelah login ada juga halaman registrasi HTML, di mana tidak berbeda jauh dengan halaman login. Kita bisa mendaftar terlebih dahulu dan menggunakan action dari register.php. Ini kita bisa daftarkan sekarang atau sudah punya akun bisa langsung masuk ke login HTML ataupun kembali ke beranda. Nah, kemudian kita lihat dari register PHP-nya. Nah, register PHP ini kita menggunakan tetap yang sama dari koneksi database. Kemudian ada kita bisa memberikan full name, email dan password untuk daftar. Kemudian di sini ada cek kembali email yang sudah ada atau belum. Jadi ini untuk memverifikasi bahwasanya kamu udah daftar atau belum. Nah, ini di sini ada simpan data di mana memastikan bahwasanya ini masuk ke database yang ada. Nah, ketika kita sudah login dan mendaftar kemudian login, nah, kita bisa langsung diarahkan ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini menampilkan yang pertama nih ada untuk akunnya ini menggunakan yang mana, kemudian di sini ada total unit stok yang menampilkan dari database-nya, kemudian ada jumlah barang, kemudian juga ada kategori jenis, dan ada tren 7 hari terakhir di mana kita menggunakan grafik untuk melihat stok 7 hari terakhir. Nah, di sini ada scriptnya di mana kita harus mengambil data-data yang tadi. Nah, ini yang pertama ada ambil session user di mana kita dilihatkan bahwasanya kita menggunakan akses yang mana, akses akun yang mana, kemudian ada ambil data dari API, ada update kategori total, langsung otomatis mengupdate. Jadi kita mengambil dari barang.api yang nanti kita akan jelaskan. Kemudian masuk ke update total, kemudian update jumlah, update kategori. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah kode-kode ya untuk dashboard HTML mengambil data dari database. Kemudian setelah ada dashboard HTML, kita juga ada kontrol barang. Nah, kontrol barang ini dimana semua dikontrol di sini. Jadi akses utama, akses yang ada di web ini tertuju di sini. Kita bisa memastikan semuanya ada di sini. Nah, yang pertama ada kita mengimport dari kontrol barang.css juga secara terpisah. Nah, ini di sini adalah sebuah sidebar di mana kita bisa menentukan sidebarnya mau berapa biji juga bisa, dan kita hanya menggunakan 4 saja. Nah, di sini ada tambah barang, kemudian ada update barang, ada barang keluar, ada hapus barang. Nah, di sini adalah CRUD yang dimaksud. Kita bisa mengakses semua dalam satu tampilan. Jadi kita bisa mengupdate dan menghapus, juga mengeluarkan barang dan menambahkan barang. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada ID barang, ada nama barang, ada jenis, stok, dan satuan, dan kemudian aksi yang akan dilakukan, apakah itu hapus ataupun menambah atau update. Nah, ini script yang sama, yaitu koneksi data user untuk memastikan siapa login. Nah, di sini kita mengambil barang dari barang API.php. Nah, kita lihat dulu barang API.php di mana ada ID barang, nama barang, jenis barang, stok, satuan, created at itu untuk tanggal kita memasukkan atau membuat barang tersebut. Kemudian ada barang keluar, tanggal barangnya, kemudian ada
ada jumlah barang keluarnya juga, jadi kita simpan ke database agar bisa mendapatkan data secara real time. Nah, kemudian di bawah ini adalah update dari kontrol barang, di mana otomatis mengupdate jika barang-barang yang diupdate itu bisa langsung dimasukkan ke database. Ini juga sama, ini adalah otomatis update di mana delete ketika barang yang ada di kontrol barang di delete. Ini juga sama, ini ada barang.delete di mana kita bisa mengambil aksi-aksi tersebut. Kenapa saya menampilkan juga seperti ini? Karena biar tidak error, supaya mempunyai jenis yang berbeda dan kita menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda. Ini barang update dan juga barang update juga sama, tidak beda jauh, cuman kita memisahkan agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di kontrol barang. Oke, di sini ada load data barang, terus kemudian ada logika mode tampilan. Nah, jadi ini tuh yang ketiga adalah fungsi untuk tampilan ketika kita memulai hapus barang, itu otomatis semuanya berubah kan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk edit kode, terus reset, kemudian ada delete, kemudian juga ada untuk keluar, kemudian untuk hasil yang semuanya keluar. Nah, di sini berbeda karena kita membutuhkan logika ini untuk tetap di halaman yang sama, tapi merubah tampilan yang ada. Nah, ini juga ada aksi update edit langsung otomatis yang tadi ambil dari barang.api, kemudian aksi update juga ada di tabel yang kita bisa langsung mengeditnya langsung di tabel. Terus ini aksi barang keluar yang kita bisa langsung keluarkan barang-barang yang ada. Kemudian ada hapus juga tadi sudah diterangkan. Terus kemudian ada filter cari. Nah, di mana kita pasti membutuhkan filter cari karena tidak mungkin kita memiliki banyak barang tanpa kita bisa menggunakan filter cari, karena ini sangat penting untuk mencari barang. Kemudian ada di yang ketiga, halaman ketiga ada laporan. Nah, laporan HTML ini kita menggunakan CSS yang terpisah juga. Nah, di sini ada laporan.html. Ini secara simpelnya ini hanya menggunakan ini biasa ya, ibaratkan dengan kode seperti biasa, menggunakan tabel biasa, tapi kita menggunakan banyak script untuk memastikan semuanya masuk menjadi format Excel. Yang pertama ini ada sinkronisasi user yang tadi. Nah, ini fungsi ekspor ke Excel. Nah, ini fungsi ekspor ke Excel. Bisa kita lihat ada pengambilan data terlebih dahulu ke API, kemudian menggunakan kolom created untuk menyesuaikan tanggal yang dibuat. Nah, pastikan agar semua tersusun dengan rapih. Kemudian ini ada data-data yang akan dimasukkan ke Excel. Jadi kita ada nomor ID, nama barang, ID barang, ada kategori, stok, dan juga tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, ini adalah untuk di ke Excel kan. Jadi kalau misalkan kita pengen menambahkan, kita tinggal tambahkan saja yang sama, misalkan asalkan ada di database-nya. Nah, kemudian di sini ada simpan file di mana langsung mendownload ke file. Untuk laporan hanya sesimpel itu. Kemudian ada di pengaturan. Nah, pengaturan HTML ini masih belum banyak dikembangkan, di mana pengaturan ini hanya mengatur logout dan tidaknya akun. Aku juga menambahkan pengaturan .css di mana biar tidak dimana pengaturan CSS terpisah. Nah, kemudian ada pengaturan HTML-nya kita jelaskan. Nah, ini menggunakan kode yang biasa saja, menggunakan table. Kemudian ini ada load data user tetap sama, kemudian event logout. Nah, ini adalah event logout yang harus tersedia agar kita bisa logout di sini. Kemudian kita bisa lihat dulu koneksinya. Tadi kita lupa untuk memasukkan koneksinya. Nah, ini tadi kan di situnya ada localhost wasweb. Nah, di sini koneksi .php-nya, di mana koneksi PHP MySQL masuk ke data wasweb, kemudian ketika gagal pasti akan ada notifikasi gagal koneksi. Nah, di sini ada mungkin ada satu lagi yang belum ada di tabel tambah barang. Nah, ini tambah barang ini kita menggunakan tabel yang sama. Kita bisa memilih ada stok awal, terus import jenis baru.
Yang pertama ada pilih satuannya terlebih dahulu dan menginputkan nama barang, kemudian berapa pieces semuanya, dan langsung otomatis bisa simpan ke gudang. Nah, ini fungsi universal untuk memunculkan input kostum agar si ininya tuh bisa dipilih. Jadi kita bisa melihat apa saja pilihannya. Dan ini juga langsung menggunakan tambah barang .php, dipisahkan kembali PHP dan CSS-nya pun. Yang pertama ada panggil koneksi database, kemudian ada apakah ditekan langsung ke URL selanjutnya, terus ada ambil data, terus logika jenis barang, terus juga ada user menggunakan custom, kita bisa memilihkan dan mengetikkan satuannya ataupun jenisnya. Kemudian ada logika satuan dropdown ketika untuk yang sama kayak tadi. Terus nah ini query simpan ke database. Oke, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mewakili Haikal di sini akan menutup sekaligus menutup video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.